508. Entah siapa yang salah, S3. Di malam harinya, Zaki pulang dari masjid setelah melakukan sholat Isya berjamaah. Ia celingukan dan menatap ke arah dapur. Sedangkan Aminah sudah duduk santai di hadapan televisi. Ceritanya hingga malam ini, Aminah masih ngambek karena Zaki tidak mengapresiasi hasil masakannya tadi siang. "Neng, aku lapar," gumam Zaki sambil duduk di samping Aminah. "Makan," sahut Aminah cuek. Matanya sama sekali tidak melirik ke arah Zaki. "Pinginnya juga gitu, Neng. Tapi kamu ada buatin makanan gak?" "Ada, itu ikan goreng tadi siang." "Yang tadi siang?" tanya Zaki mengulangi. "Ya, kenapa? Gak mau makan makanan dingin? Kalau boleh sih, tolong dipanasin," cicit Zaki, walaupun sebenarnya ia tidak pernah memakan makanan dingin yang dipanaskan kembali. Tapi demi menghargai Aminah, ia rela memakan masakan istrinya itu. Aminah menghela nafas kasar. Ia menatap balik Zaki. "Aku lagi malas ngapa-ngapain, Bang. Gak ada mood buat megang alat-alat dapur. Lagian kamu jangan kayak orang susah, deh. Kalau mau makan bisanya juga gak ribet, kan? Tinggal beli aja di luar, atau pesan GoFood, kek." "Iya, aku tahu. Tapi aku pingin nyicipin masakan kamu. Udah basi, Bang. Harusnya tadi siang kamu bilang mau pulang buat nyicipin masakan aku." Waduh, kok jadi bahas-bahas perkara tadi siang sih? Batin Zaki ketar-ketir. Zaki langsung meraih tangan sang istri. Ia genggam erat jemari lentik Aminah. "Sayang, abang minta maaf. Tadi siang abang ada meeting, makanya gak bisa pulang," bujuk Zaki, tapi berbohong. Aminah menarik paksa tangannya. Entah kenapa malam ini ia tiba-tiba sebal beneran pada Zaki. Padahal tadi siang hanya marah pura-pura. Mungkin karena ia sangat mendalami aktingnya, sampai-sampai terbawa perasaan. "Harusnya kalau meeting, minimal chat aku dibalas. Atau kasih tahu kek kalau lagi meeting, bukan cuma delete aja. Tapi katanya kamu gak perlu dikabarin," sahut Zaki kelepasan. Ia tidak sengaja mengungkit balasan Aminah pada chatnya pagi itu. Aminah melirik sini Zaki sambil menyunggingkan sebelah bibir atasnya. "Dih, jadi laki-laki kok gak peka?" cibirnya, lalu pergi meninggalkan Zaki sendirian. Zaki hanya bisa melongo menatap punggung Aminah yang menjauh. Ini si Oneng kenapa lagi? Sih, kok moodnya cepat sekali berubah? Gumamnya heran. Ceklek. Zaki menyusul Aminah yang sedang guling-gulingan tidak jelas di atas kasur. Ia duduk di tepi ranjang sambil memegang ponsel. "Neng, aku mau pesan GoFood. Nih, kamu pingin aku pesanin makanan apa?" tanya Zaki. Sret. Mata Aminah menatap tajam sang suami. "Katanya mau makan ikan goreng buatanku, tapi kenapa malah pesan GoFood? Tadi kata kamu udah basi." "Nyebelin," umpat Aminah. Ia pun berbalik memunggungi Zaki. Laki-laki itu hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia menarik nafas dalam-dalam agar bisa mengontrol emosi. "Neng, aku capek. Aku lagi malas berdebat. Intinya kamu jawab aja mau makan apa. Daripada kamu memaksakan diri buat megang alat-alat dapur lagi." "Terserah," sahut Aminah ketus. "Kok terserah, Neng? Ini kamu pilih dulu mau apa." Zaki menyodorkan ponselnya. Di sana terlihat ada banyak foto makanan. "Terserah, Bang. Aku lagi malas ngapa-ngapain." Zaki kembali terdiam. Biasanya semarah apapun Aminah padanya, jika membahas soal makanan, tetap saja ia yang paling mood. Tapi tidak dengan hari ini. Zaki merasa istrinya sangat berbeda. Setelah terdiam beberapa saat, Zaki mulai kepikiran untuk memahami mood wanita yang berubah-ubah. Selain itu, ia juga mencari tahu tentang penyebabnya melalui Mbah Gegle. Mata Zaki terbelalak saat melihat beberapa penjelasan tentang mood wanita
Dan salah satu dari beberapa faktor yang menyebabkan semua itu, membuatnya penasaran. Ia langsung bangkit, dan meraih kunci mobil. Karena kebetulan Zaki masih berpakaian rapi, belum berganti baju dengan baju tidur. Brek! Pintu kamar tertutup. Aminah yang terlihat cuek tadi, ternyata melirik ke arah pintu. Jujur, ia kepo Zaki akan pergi kemana. Kok malah pergi? Sih? Mana dia gak ngajakin aku lagi? Gerutu Aminah sambil duduk. Aminah sedikit parno, karena belum pernah malam-malam sendirian di rumah ini. Pandangannya celingukan mengitari sudut-sudut kamar yang luas ini. Bulu kuduknya mulai merinding, karena Aminah memang sangat penakut. Di saat ketakutan yang teramat sangat mulai melandanya, Aminah langsung meraih ponselnya yang ada di nakas. Ini ponselnya Bang Zaki, kenapa gak dibawa? Aminah melihat jelas di samping ponselnya ada ponsel Zaki. Prank! Terdengar seperti suara benda jatuh dan pecah. Entah apa itu. Yang jelas suara itu terdengar nyaring hingga membuat tubuh Aminah semakin gemetar. Wanita yang super penakut itu pun masuk ke dalam selimut. Kemudian menyalakan ponselnya dan menekan tombol panggilan. Dia. Terdengar suara deringan telepon tidak jauh dari tempat tidurnya. Tapi entah setan apa yang menutupi telinga Aminah. Ia malah mengabaikan deringan telepon tersebut. Kenapa gak diangkat? Sih, aku takut. Aminah sudah terisak saking takutnya. Ketika panggilan itu berakhir, ia kembali menekan tombol panggilan. Semua masih sama. Terdengar suara deringan telepon dari arah nakas. Aku kirim pesan aja kali. Ya. Awas kalau cuma delete aja seperti tadi siang. Bang, aku takut. Kamu pulang sekarang. Itulah bunyi pesan yang dikirimkan oleh Aminah. Beberapa menit ia menunggu. Pesan itu memang centang 2. Tapi tak kunjung menjadi biru. Bang, kalau kamu gak pulang sekarang, aku akan pulang lagi ke rumah Abi. Aminah mengirimkan satu pesan lagi yang berisi ancaman. Tapi sayangnya hasilnya masih sama. Huhuhuhu. Tangisan mulai pecah diiringi rasa takut dan kesal. Kamu benar-benar gak peduli lagi sama aku ya? Bang, baru kemarin kamu bilang gak mau berpisah lagi dari aku. Tapi hari ini kamu gak peduli saat aku bilang mau pulang ke rumah Abi. Dengan sepenuh jiwa raga Aminah mengumpulkan keberanian. Ia turun dari kasur, lalu berlari menuju pintu rumahnya. Bruk! Saat ingin keluar, Aminah menabrak tubuh Zaki. Untungnya Zaki sigap menatap tubuh sang istri dengan sebelah tangannya yang kosong, sehingga istrinya itu tidak jatuh. Kamu dikejar siapa? Neng? Tanya Zaki panik. Aminah malah memeluk erat tubuh kekar yang ada di hadapannya. Tapi beberapa saat kemudian, ia menjauhkan tubuh dan tiuk. Kedua tangannya memukuli pelan dada Zaki. Abang kemana aja? Sih? Tanyanya sambil terisak. Zaki menatap sang istri penuh tanda tanya. Karena yang ia ingat, sebelum ditinggal, Aminah berbicara dengannya saja sangat tidak mood. Habis beli makan, Neng. Kenapa akunya gak diajak? Aku takut. Maaf, tadi aku buru-buru. Aminah berpaling membuang muka. Aku gak mau maafin. Abang jahat tau gak? Aku telepon dan aku chat gak dibalas. Untuk yang itu, aku juga minta maaf, Neng. Tadi aku lupa naruh handphonenya di mana. Jelas Zaki. Oh, iya. Kamu ada lihat handphoneku gak? Ada. Tadi di nakas. Jawab Aminah dengan polosnya. Beneran? Tanya Zaki tidak percaya. Iya. Tadi pas aku nelpon abang, handphonenya juga berdering. Tapi aku malas jawab karena aku kan juga lagi teleponan. Zaki menangkuk kedua pipi Aminah sambil geleng-geleng kepala. Kamu nelpon aku berapa kali? 2 kali. Terus handphoneku berdering berapa kali? 2 kali. Hahaha.
Sepertinya kamu kualat sama suami, Neng. Makanya otakmu sebagian digondol sama maling. Ledek Zaki sambil tergelak. Kok aku yang kualat? Sih. Harusnya abang tuh yang kualat karena udah ninggalin aku sendirian. Udah gitu gak mau jawab telepon aku lagi. Gimana mau jawab? Oneng? Kan kamu sendiri yang gak mau jawab. Kan harusnya abang yang jawab. Orang abang yang punya ponsel. Kok? Sungut Amina tidak mau kalah. Tapi ponselku ada di dekat siapa tadi? Di dekat aku. Nah, itu harusnya kamu yang jawab. Mana mungkin aku nelpon sendiri dan jawab sendiri. Emang harusnya begitu, karena handphone aku ketinggalan. Jelas Zaki penuh penekanan. Amina mendelik sambil tepuk jidat. Astaga, bodoh banget ya aku. Kenapa aku maksa buat nelpon? Padahal jelas-jelas waktu aku ngambil handphone aku, di sebelahnya ada handphone kamu. Kamu gak bodoh, Neng. Cuma oneng dikit. Ledek Zaki sambil berlari ke dapur. Ke 509, positif, S3. Aba Aang! Amina berteriak sambil mengejar Zaki. Songong banget sih jadi orang. Dari awal nikah sampai sekarang aku masih dikatai oneng. Omelnya. Habisnya kamu kenapa suka ngelak gitu? Sih, aku tadi panik. Bang. Soalnya seperti ada benda yang jatuh terus pecah. Makanya ingatanku jadi buyar. Oh ya? Gak ada benda jatuh. Tuh. Dari depan hingga ke dapur, Zaki tidak mendapati satupun ada benda di rumah ini yang jatuh. Serius? Bang? Tadi aku dengarnya jelas banget. Kok? Wah, sepertinya di rumah ini ada penunggunya. Dan dia suka sama orang penakut kayak kamu. Bukannya menenangkan Zaki malah menakut-nakuti. Wah! Amina menjerit ketakutan sambil memeluk Zaki dari belakang. Neng, jangan main tabrak-tabrak aja. Ini airnya jadi tumpah. Saat ini Zaki tengah menuangkan air untuk sang istri agar tenang. Tapi karena ditakuti yang ada semuanya jadi kacau. Maaf. Habisnya abang kenapa ngomong gitu? Aku jadi takut. Bang, besok kita tinggal di rumah ayah sama bunda aja. Ya. Zaki menggeleng sambil terkekeh. Gak bisa gitu dong. Neng, rumah kita di sini. Dan kita gak akan pindah kemana-mana lagi. Tapi aku takut kalau siang-siang sendirian di sini. Gak perlu takut. Zaki memegang bahu Amina. Ia mendudukkan istrinya itu di kursi. Aku udah cariin Ad buat temenin kamu di rumah. Sekalian buat bantuin beres-beres juga. Oh, iya. Selain itu, aku juga cari security buat menjaga keamanan di rumah kita ini. Amina mengernyitkan dahi. Kok abang nyari Ad dan nyari security gak diskusi dulu sih sama aku? Ini semua kejutan. Sayang. Tapi aku gak terkejut. Yang ada aku sebel karena gak diajak berdiskusi buat ngambil keputusan sepenting ini. Sungut Amina. Entah apa yang terjadi, sehingga hari ini Amina sangat sensitif. Maaf, tapi sebenarnya kejutannya bukan itu aja. Kok? Aku juga punya hadiah lain buat kamu. Hadiah apa? Tanya Amina ketus, tapi dalam hati ia berekspektasi akan diberi hadiah mewah oleh sang suami. Minimal berlian. Batinnya. Beberapa bingkisan yang diletakkan di meja makan digeledah oleh Zaki. Tapi ia tidak menemukan hadiah yang telah dipersiapkan. Kadonya gak ada di sini. Neng. Sepertinya ketinggalan di mobil. Deh. Aku ambil dulu. Ya. Gumam Zaki. Aku ikut. Lenyek Amina sambil memegangi lengan sang suami. Rasa takut tadi saja masih belum hilang. Tapi Zaki sudah ingin meninggalkannya lagi. Gak usah, Neng. Aku cuma ngambil di mobil doang dekat. Kok? Tapi aku takut. Ya udah, kalau gitu tunggu sebentar. Zaki meraih serbet yang ada di atas meja. Tutup matanya. Neng.
Buat apa? Tanya Amina panik. Namanya juga mau dikasih surprise. Pokoknya kamu gak boleh lihat. Sekalian juga biar kamu gak takut kalau aku tinggal. Bodohnya Amina pasrah karena sudah membayangkan dapat kejutan romantis dari sang suami tercinta. Ia rela walaupun matanya ditutup menggunakan serbet dapur. Nah, udah. Sekarang aku tinggal ngambil hadiahnya dulu. Iya. Jangan lama-lama. Bang. Iya. 5 menit. Jangan. 5 detik aja. Jaki terkekeh sambil mengacak-acak rambut istrinya. Kamu kira aku superhero bisa lari menggunakan kecepatan 1000 km per jam? Ya pokoknya jangan lama-lama. Aku gak mau ditinggal. Iya. Tenang aja. Zaki mulai menjauh. Seiring hilangnya suara tapak kaki itu. Amina semakin memejamkan matanya rapat-rapat. Beberapa saat kemudian. Sayang, sekarang buka penutup matanya. Ya. Bisik Zaki. Tentunya Amina yang tidak sabaran langsung melepaskan kain dari kepalanya. Mata wanita itu pun terbelalak diiringi dengan mulutnya yang menganga lebar saat melihat 2 benda yang ada di hadapannya. Di atas meja makan itu, Zaki meletakkan 1 buah buket bunga yang sangat indah. Dan salah satunya lagi adalah kado berbentuk kotak kecil dihiasi dengan pita-pita cantik. Romantisnya suamiku, bunganya indah banget. Dan yang satunya ini, aku yakin isinya pasti berlian. Jerit Amina dalam hati. Tara, kamu suka gak sama hadiahnya? Suka bang, suka banget. Makasih ya. Sama-sama. Amina langsung menyambar kado, ia tidak peduli dengan bunganya. It's. Zaki menahan tangan sang istri saat ingin membuka kado tersebut. Buka kadonya besok pagi aja. Ya. Kenapa? Tanya Amina sambil menautkan alisnya. Gak apa-apa. Intinya jangan dibuka sekarang. Tapi aku penasaran. Bang. Kado itu direbut kembali oleh Zaki, diletakkannya kembali di atas meja. Penasarannya ditahan dulu. Ya. Kado ini cocoknya di unboxing pagi-pagi aja. Otak kadal Zaki mulai beraksi. Ia tidak mau Amina tantrum saat ini. Amina menyipitkan matanya. Perasaan semua kado bisa dibuka kapan aja. Kok? Tapi kenapa yang ini bolehnya pagi aja? Jangan bilang abang mau ngerjain aku. Ini isinya bukan bom kan? Bang. Pikiran Amina mulai kacau, karena alasan Zaki tidak masuk akal baginya. Bukan dong, sayang. Mendingan sekarang kita makan. Yuk. Perutku sudah bunyi-bunyi dari tadi. Zaki berusaha mengalihkan perhatian Amina. Pokoknya ia tidak mau kado itu dibuka sekarang karena bisa mengakibatkan pertengkaran lagi. Ya udah, deh. Amina hanya pasrah dan terpaksa makan sambil uring-uringan melirik kado tersebut. Detik berlalu, kini Amina dan Zaki telah berada di tempat tidur. Bunga dan kado tadi diletakkan di nakas, membuat pandangan Amina tidak jauh-jauh dari sana. Bahkan ia rela tiduran memunggungi Zaki demi menjaga kado tersebut agar tidak hilang, sebab Amina sangat yakin isi dari kado tersebut adalah berlian. Neng, kok suaminya dikasih punggung? Sih? Gerutu Zaki. Aku lagi pingin jagain kado itu. Bang. Udah, kadonya gak akan kemana-mana. Kok? Dia gak punya kaki. Tapi kalau hilang gimana? Gak akan hilang, Neng. Di rumah ini hanya ada kita berdua. Lagian aku gak akan mencuri benda yang sudah aku kasih ke kamu. Tapi tetap aja aku gak bisa kalau gak memandanginya. Ya udah. Zaki mengambil kado itu. Ia letakkan di tengah-tengah antara bantalnya dengan bantal Amina. Nih, sekarang kadonya udah aman. Kamu tidurnya menghadap ke aku. Ya, aku pingin dipeluk. Sayang. Lenyek Zaki manja. Amina tidak protes. Ia langsung memeluk tubuh Zaki. Tapi pandangannya tetap tertuju pada benda tersebut. Detik demi detik terus berlalu, hingga tak terasa Zaki sudah terlelap ditandai dengan dengkuran halusnya.
Tapi sayangnya Aminah yang penasaran setengah mati itu tidak bisa tertidur. Rasanya ia ingin mengintip isi kado tersebut. Tapi tidak berani mengingkari janjinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gema azan subuh terdengar merdu memecah keheningan malam. Zaki sontak membuka matanya. Begitupun dengan Aminah yang matanya sudah seperti pendek itu langsung bangun. Udah azan subuh ya, Neng? Tanya Zaki dengan suara serak khas bangun tidur. Iya, Bang. Aku udah boleh buka kadonya? Boleh. Deh. Otak Zaki masih ngelak, karena nyawanya belum terkumpul sepenuhnya. Saat memandang bingkisan yang pitanya mulai dilepas oleh sang istri, Zaki baru ingat semuanya. Ia buru-buru menahan tangan Aminah. Neng, bukannya nanti aja. Ya. Sekarang kita sholat dulu. Ya. Terlihat raut kecewa di wajah wanita itu. Aminah hanya mampu menghela nafas panjang saat Zaki menggendong tubuhnya ke kamar mandi. Selesai sholat, Aminah kembali menyambar kado di atas kasur tersebut. Sekarang udah boleh dibukakan, Bang. Lagi-lagi Zaki merebut kado tersebut. Belum. Masih ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Apaan lagi sih, Bang? Aminah mulai bete, karena Zaki seolah mengerjainya. Syaratnya, kamu harus pipis dulu, dan tampungin sedikit airnya di gelas kecil yang sudah aku sediakan di kamar mandi. Aneh banget. Buat apaan, Bang? Udah, gak usah banyak tanya. Tapi air kencingku gak untuk diminum, kan? Enggak. Dengan ragu-ragu Aminah memasuki kamar mandi. Sebenarnya ia malas dan ingin protes, tapi demi bayang-bayang berlian yang ada di dalam kotak tersebut, ia rela melakukan apapun. Nih, air yang abang minta. Ucap Aminah menyerahkan gelas berisi air urinenya. Tanpa memberi aba-aba lagi, Aminah langsung membuka kadonya. Sret! Ia langsung syak saat melihat ekspektasi tak seindah kenyataan yang ada di hadapannya. Baang! Ini isinya kenapa test pack? Aku ini perempuan. Kenapa dikasih kejutan begini? Kamu gak mungkin hamil, kan? Omel Aminah mengeluarkan nada mak lampirnya. Sini test patchnya. Mukanya menjawab, atau memberi penjelasan. Zaki malah mengambil test pack berwarna pink itu, dan mencelupkannya pada urine milik sang istri tadi. Sialan nih si abang. Dari kemarin bujukin buat test pack. Akunya gak mau karena gak ngerasa hamil. Malah dikerjain sama dia. Aku juga kenapa bodoh banget sih? Bisa-bisanya aku lupa kalau Bang Zaki itu pintar ngadalin orang. Umpat Aminah. Meski amarah membuncah dalam dada, rasa penasaran Aminah terhadap hasil tes pack itu juga sangat besar. Matanya terpaku, menatap intens ke arah garis merah yang perlahan-lahan termanifestasi dari alat tersebut. Ke-510, ada apa dengan Askia, S3? Sret! Zaki tersenyum menatap Aminah yang ternganga lebar. Wanita itu tidak bisa mengontrol ekspresinya lagi saat melihat hasil dari tes pack itu. Lihat kan hasilnya, Neng? Gimana? Aku udah layak disebut laki-laki dewasa. Gak? Tanya Zaki dengan bangganya. Masih bocil, sih? Cicit Aminah asal. Bocil? Jadi ceritanya bocil bisa ngadon bayi? Iya, kali. Hahaha. Keduanya langsung tergelak. Mereka sama-sama tidak percaya jika sebelumnya hanya sebatas sepupu. Kini akan menjadi orang tua dari anak yang sama. Benarkan apa kataku, Neng? Kalau kamu itu memang hamil. Zaki mendekati Aminah, lalu cup. Zaki mengecup Aminah. Tentu saja bukan. Laki-laki itu justru mengecup perut sang istri yang mulai buncit karena banyak makan. Assalamualaikum calon anakku. Selamat datang di rahim mama. Nah, Papa harap kamu akan bertumbuh dengan baik di sini. Mulai dari segumpal darah, berkembang menjadi komodo, hingga berproses menjadi bayi. Gumam Zaki mengajak bicara anaknya. Bang, bukan komodo. Kalau itu mah kegedean.
Protes Aminah. Terus yang benar apa? Kecebong? Salah. Kecebong mah sumbangan dari aku. Kalau di dalam sini, dia udah berproses jadi komodo. Protes Zaki balik. Terserah kamu deh, Bang. Mukanya menangis terharu seperti pasangan lainnya. Pasangan unik ini justru berdebat tentang proses pertumbuhan sang anak dengan gambaran yang mereka buat sendiri. Hari ini kamu harus langsung ke dokter kandungan ya, Neng. Nanti aku yang akan mengantar kamu langsung. Aku akan menjaga kalian dengan baik. Buru-buru banget, Bang. Emangnya gak mau nanti aja nunggu abang libur kerja? Gak bisa, Neng. Bayi ini adalah cucu pertama di keluargaku dan di keluarga kita. Jadi aku gak mau disalahkan oleh semua orang jika tidak becus menjadi orang tua. Oke, terserah abang, deh. Tapi ngomong-ngomong aku malas ke rumah sakit, karena belum dapat kado dari abang. Aminah menekuk wajahnya sambil duduk di tepi ranjang. Kan kadonya udah. Udah apanya? Kadonya malah tespek begitu. Padahal aku udah effort banget semalaman gak tidur gara-gara jagain kadonya. Ya, semalaman Aminah tidak tidur. Ia benar-benar menunggu waktu yang lama itu dengan berjaga, sebab di kepalanya sudah terbayang-bayang cincin berlian yang mewah. Tapi kan karena tespek ini kamu dapat kado bayi di dalam sini. Ucap Zaki sambil mengelus-elus perut Aminah. Laki-laki itu sampai rela berjongkok di lantai, sedangkan Aminah berjuntai di tepi ranjang. Bukan gara-gara tespek itu bayi kita berada di sini. Terus gara-gara apa? Tantang Zaki. Gara-gara enak kande kamu. Zaki malah cengar-cengir. Ia salting karena diakui oleh Aminah berhasil menghamilinya. Sekarang kamu udah tahu kan kalau aku ini laki-laki beneran, bukan laki-laki rakitan. Ya, aku sadar. Ternyata aku salah menilai kamu, Bang. Gumam Aminah mengakui. Sebab di awal menikah ia sempat menuduh Zaki tidak suka dengan perempuan. Dengan songongnya Zaki menyodorkan tangannya ke wajah Aminah. Ini tangannya buat apaan? Tanya Aminah menautkan alisnya. Buat dicium dong, Neng. Minta maaf, karena kamu sudah menuduh aku yang tidak-tidak. Ogah. Aku gak mau minta maaf sebelum kadonya diganti dengan kado beneran. Sungut Aminah sambil menangkis tangan sang suami. Oke, tapi kamu maunya diganti pakai apa? Tanya Zaki serius. Aminah meremas kuat spray yang ia duduki, takut dikatai matre oleh Zaki jika menyebutnya langsung. Mau apa? Sayang, ayo sebutkan. Desak Zaki. Aminah menunduk menatap Zaki. Aku apa? Neng, bilang aja gak usah ragu-ragu. Tapi abang janji jangan mencibir aku. Iya, janji. Oke, jadi aku mau cincin berlian. Cicit Aminah pada akhirnya. Ia pun langsung menutup wajah dengan tangan setelah mengutarakan isi hatinya tersebut. Zaki ternganga, berpura-pura kaget. Neng, kamu serius pingin cincin berlian? Aminah mengangguk malu-malu. Maaf Neng. Kalau cincin aja aku gak punya. Ucap Zaki dengan wajah sendu. Aminah membuka matanya, menatap iba wajah Zaki yang melas. Ya udah, deh. Gak apa-apa. Lagian anak ini lebih berharga daripada belian. Kalau aku berharga gak, Neng? Celetuk Zaki. Kalau gak berharga, pasti dari kemarin-kemarin udah aku buang ke tempat sampah. Sahut Aminah sambil mencubit pipi Zaki. Jadi kamu gak mau berlian lagi, Neng? Karena udah ada aku dan calon anak ini yang lebih berharga di hidupmu. Iya, punya kalian aja udah lebih dari segalanya. Serius? Gak bohong? Serius? Oke, jadi beneran gak mau berlian lagi. Nih. Tanya Zaki mengulangi. Enggak.
Sahut Amina yakin. Zaki berdiri merogoh sakunya. Amina melihat sebuah kotak berbentuk segi empat seperti kaca dikeluarkan dari saku celana tidur sang suami. Kalau udah gak mau, aku buang ke tempat sampah aja, ya. Ancam Zaki sambil terkekeh. Hap! Amina langsung menyambar kotak yang ada di genggaman Zaki. Mau! Jangan dibuang! Pekiknya panik. Hahaha. Zaki tergelak sangat puas. Ia merasa Amina yang panik itu sangat menggemaskan. Katanya cukup pada aku dan anak kita aja. Kamu gak butuh berlian lagi? Ledeknya. Tapi kalau berliannya ada, aku juga gak nolak. Bang, jangan dibuang, ya? Mubazir. Ya udah, sini tangannya. Dengan cepat Amina menyodorkan tangannya. Zaki pun memakaikan gelang serta cincin berlian yang harganya sangat fantastis di tangan istrinya itu. Maafkan aku, sayang. Ini hanya kado sederhana yang mampu aku berikan. Tapi percayalah, semoga ini bisa menambah semangatmu selama masa kehamilan. Zaki menatap dalam ke dalam mata istrinya. Suaranya penuh getir dan haru. Bagi dunia, barang ini mungkin terlihat mewah. Namun tidak ada artinya dibanding pengorbananmu yang luar biasa. Mengandung anak kita selama 9 bulan. Sayang, itu tidak ternilai harganya. Sekarang Zaki berbicara serius, tidak lagi bercanda seperti biasanya. Bagi aku kado ini juga sangat berharga kok. Bang, aku tahu kado ini pasti sangat mahal. Dan mungkin kamu butuh waktu yang lama untuk dapat membelinya. Ucap Amina meneteskan air mata. Ia terharu melihat keseriusan Zaki padanya. Gak seberapa, sayang. Cuma hasil kerjaku selama 1 tahun aja. Amina ternganga mendengarnya. Apa ini gak kemahalan? Bang, ini hadiah yang pantas untuk kamu, Neng. Kamu berhak mendapatkan yang spesial. Makasih, suamiku. Lirih Amina sambil memeluk erat Zaki. Di rumah Askia dan Kal. Karena Askia sudah mulai mengikhlaskan bayi mereka, ia kembali melakukan apa yang biasanya ia lakukan di setiap pagi. Banyak banget masaknya. Sayang. Gumam Kal menghampiri sang istri yang tengah menata makanannya di meja makan. Sengaja, Bang. Biar kamu makannya banyak. Soalnya aku kangen banget sama ekspresi abang saat menikmati masakanku. Sahut Askia. Ya udah, kalau gitu abang mau makan sekarang boleh? Boleh, dengan senang hat. Mau makan yang mana duluan? Tanya Askia serius, karena ia tidak hanya membuatkan makanan untuk Kal, tapi ia juga membuat beberapa macam kue. Yang mana? Ya, abang bingung. Sayang, jangan bingung, Bang. Cicipin aja semuanya. Kal manggut-manggut. Oke. Askia terheran-heran saat Kal menarik tubuhnya dan didudukan di pangkuan Kal. Tanpa aba-aba, Kal langsung menyambar bibir Askia yang duduk menghadapnya itu. Askia menepuk pelan punggung Kal saat nafasnya mulai habis. Katanya mau makan, tapi kenapa melakukan ini, Bang? Protes Askia sambil mengelap bibirnya yang basah. Loh, bukannya tadi kamu sendiri yang bilang kalau aku boleh makan apa saja yang ada di sini? Askia mengangguk. Iya. Nah, oleh karena itu, sekarang aku lagi pingin makan kamu. Goda Kal sambil terkekeh. Ish, abang mah, kerjaannya bercanda mulu. Sungut Askia. Tapi hatinya berbunga-bunga karena pagi-pagi sudah dapat sentuhan cinta dari Kal. Jangan marah dong, sayang. Ya udah, sekarang abang pingin nyicipin semua masakan kamu, deh. Bujuk Kal agar Askia tidak merajuk. Dengan cepat Askia menjauh dari pangkuan Kal. Ia pun mengambilkan berbagai macam makanan untuk dinikmati oleh sang suami. Beberapa saat kemudian, mereka telah menyelesaikan makannya. Askia sangat senang meski tidak semua makanan habis dimakan oleh Kal.
Tapi baginya tidak masalah karena yang tersisa hanya kue-kuean saja. Lagi pula makanan itu bisa disimpan untuk dimakan nanti, pikir Askia. Ting! Saat dua orang itu sedang membereskan piring-piring kotor, tiba-tiba ponsel Askia berbunyi. Askia langsung memeriksa pesan yang masuk, tapi ekspresinya seketika berubah 180 derajat saat melihat isi pesan itu. Kal kebingungan menatap istrinya yang terduduk dengan wajah sendunya. Ke-511, teman sejati S3. Kal buru-buru meletakkan gelas dan piring-piring ke wastafel, kemudian ia mendekati Askia. Saat ini perasaan Kal mulai tidak enak, karena melihat raut wajah sang istri yang kembali murung. Sayang, dapat pesan dari siapa? Tanya Kal lembut sembari mengelus bahu Askia. Dari Aminah. Bang, emangnya apa isi pesannya? Nih, kamu lihat aja sendiri. Ucap Askia menyerahkan ponselnya ke tangan Kal. Setelah itu, ia pergi dari sana sambil berlari kecil. Sayang, mau kemana? Tanya Kal setengah berteriak, tapi Askia tidak menggubrisnya. Apa yang sebenarnya dikirim oleh Aminah? Bukankah sekarang mereka sudah baikan? Gumam Kal bingung. Matanya pun tertuju pada layar ponsel milik sang istri. Di layar ponsel itu terpampang jelas sebuah foto. Menampakkan sebuah benda pipi berwarna merah muda lengkap dengan garis duanya. Tidak lupa di sana juga tertulis sebuah pesan teks yang berbunyi. Ki, coba kamu lihat. Deh, aku positif hamil. Ki, ternyata Bang Zaki bisa menghamili aku juga. Rasanya gak nyangka banget deh. Aku bisa punya anak dengannya. Semoga kamu juga segera hamil lagi. Ya, biar kita bisa gendong anak sama-sama. Kira-kira seperti itulah bunyi dari pesan tersebut. Pesan itu memang masih terlihat sopan. Bahkan Aminah mendoakan agar Askia cepat hamil kembali. Tapi perasaan Askia yang masih sensitif itu kembali terluka saat mengetahui orang lain diberi kepercayaan sedangkan dirinya justru kehilangan kepercayaan itu dan belum mendapatkan penggantinya. Kal menghela nafas panjang. Alhamdulillah, gumamnya. Meski pesan itu mungkin membuat Askia bersedih kembali, tapi Kal tetap mengucapkan syukur karena ikut berbahagia dengan rezeki sahabatnya. Dengan langkah berat dan dada yang terasa sesak, Kal mencari Askia di kamar mereka. Tapi sang istri tidak berada di sana. Kal pun mencarinya ke ruang tamu, dan benar saja di sana ada Askia yang tengah termenung. Kal mendekat perlahan, tangan lembutnya ia letakkan di kepala sang istri. Ia belai dengan lembut rambut hitam Askia yang tertutup hijab itu. Sayang, kita tidak boleh iri pada rezeki orang lain. Rezeki kita juga pasti ada. Asalkan kita mau berusaha lebih keras lagi. Bisik Kal lembut mencoba mengingatkan Askia. Aku gak iri, Bang. Aku cuma nyesek aja. Kenapa Aminah hamil, sedangkan aku harus kehilangan anak kita? Mungkin itu sudah rezeki mereka. Istriku. Yakinlah, rezeki kita juga ada. Tinggal kitanya aja yang harus berusaha. Tapi kita sudah berusaha. Bang, jika usaha kita belum membuahkan hasil, itu artinya Allah tengah mengajarkan kita cara untuk bersabar. Sementara itu, jika Allah memberikan rezeki dengan lancar, maka itu juga adalah cara Allah mengajarkan kita untuk bersyukur. Ucap Kal dengan tenang, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Sebagai seorang ustadz, ia memandang setiap cobaan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Percayalah, sayang, tidak ada satupun yang terjadi tanpa kehendaknya. Semua ini, seluruh perjalanan hidup kita, sudah tercatat dalam lembaran takdir. Tapi apakah Abang yakin kita bisa punya anak lagi? Bang, insya Allah. Kok insya Allah? Abang pasti gak yakin? Ya. Tanya Askia salah faham. Bukan begitu, sayang. Kita tidak boleh mendahului ketentuan Allah. Jika kita berkata yakin, tapi bagaimana jika Allah berkata tidak? Askia manggut-manggut. Ia tahu sebagai seorang hamba, tidak boleh mendahului semua yang belum terjadi. Oke, tapi bagaimana jika aku gak bisa kasih abang anak?
Tanyanya lagi dengan mata berkaca-kaca. Kal menarik tubuh Askia ke dalam pelukannya. Anak itu adalah anugerah dari Allah. Jika kita tidak dikasih kepercayaan itu, aku tidak akan menyalahkan kamu. Jawab Kal bijak. Tapi apakah abang akan menikah lagi? Kal menggeleng tanpa ragu-ragu. Tentu saja enggak dong, sayang. Bagiku cukup satu istri. Tapi di agama kita, laki-laki diperbolehkan memiliki istri keempat. Ya, tapi aku gak mau. Askia menautkan alisnya menatap Kal. Kenapa gak mau? Biasanya sebagian laki-laki ingin menikah lagi ketika istrinya gak bisa memberikan keturunan. Aku gak memenuhi syarat untuk berpoligami. Sayang, mendidik dan menafkahi satu istri saja aku masih belum mampu. Jadi kalau seandainya nanti kita sukses dan kaya, abang mau menambah istri? Kali ini Askia bertanya sambil menatap tajam manik mata Kal, membuat bulu kuduk laki-laki itu berdiri. Tapi beruntungnya Kal menyadari Askia sedang mencari teman berdebat, sehingga ia tahu harus lebih berhati-hati. Sebab sedikit saja ia salah bicara, maka taring Askia akan menggigit lehernya. Kal menggeleng dengan rasa takutnya. Enggak. Kenapa? Bukankah jika abang sudah banyak uang, abang bisa menafkahi wanita mana saja? Kewajiban seorang suami pada istrinya itu bukan hanya nafkah aja. Sayang, materi sebanyak apapun tidak ada artinya jika seorang imam belum berhasil mendidik makmumnya. Askia mengangguk faham. Oke, sekarang aku mengerti. Kalau soal rezeki kita tidak tahu seperti apa luasnya rezeki kita di masa depan kelak. Oleh karena itu, kalau aku gak mau abang menikah lagi, maka aku akan tetap menjadi istri susah diatur. Biar abang gak akan menikah lagi. Ucap Askia dengan pikirannya yang sangat brilian. Kal mendelik, ia menangkup kedua pipi Askia. Gak gitu juga konsepnya. Sayang, lagian abang gak akan nikah lagi. Kok? Cukup satu bidadari yang menemaniku sampai ke jannah. Gak akan ada bidadari lain selain Askia Humaira Rohidah. Tegasnya dengan tatapan lembut menembus manik indah Askia. Sontak saja Askia langsung salting brutal. Dan lupa dengan rasa sedihnya tadi karena Kal pandai bersilat lidah. Wanita itu mengulum bibir dengan pipi yang memerah seperti tomat rebus. Janji ya, jangan pernah menduakan aku. Pinta Askia. Janji, sayang. Oh, iya. Aku juga mau tanya sama kamu. Tolong dijawab jujur, ya. Kini giliran Kal yang ingin menginterogasi Askia, agar tidak kehabisan topik. Sebab Askia seringkali kembali termenung jika tidak ada lawan bicaranya. Apa itu? Tanya Askia cepat. Kal berpikir keras. Ia sangat effort mencari pertanyaan yang ujung-ujungnya akan berakhir dengan salting-saltingan lagi. Kalau misalkan nanti aku meninggal lebih dulu, kamu akan nikah lagi? Gak? Deh. Pertanyaan itu membuat dada Askia bergetar hebat. Ia pun sontak menabrakkan tubuh di dada Kal. Jangan bicara seperti itu, Bang. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Tapi aku pingin tahu, sayang. Dijawab aja, ya. Pinta Kal. Awalnya ia hanya iseng-iseng bertanya. Tapi pada akhirnya ia juga penasaran dengan jawaban Askia. Aku gak bisa jawab. Cicit Askia. Loh, kenapa? Jangan bilang kalau kamu sudah memiliki list para laki-laki yang akan menggantikan aku kalau aku meninggal lebih dulu. Tiuk, tiuk, tiuk. Askia memukuli dada Kal. Jangan sembarang bicara, Bang. Semenjak menjadi istrimu, gak ada lagi laki-laki yang pernah aku tatap dengan pandangan spesial. Semua laki-laki terlihat biasa saja di mataku. Cuma kamu yang paling spesial. Oh ya? Tapi bagaimana jika kamu bertemu lagi dengan Pak Zaki? Apakah kamu tetap menatap aku dengan tatapan spesial? Celetuk Kal kelepasan. Pertanyaan itu lolos begitu saja dari bibir Kal. Padahal selama ini ia tidak pernah mengingatkan Askia lagi pada sosok Zaki. Deh! Askia tersentak kaget. Ia saja sudah lupa dengan obsesinya pada Zaki waktu itu.
Di mataku, cukup satu orang yang spesial. Hatiku cuma satu, dan gak akan bisa terbagi dua. Serius? Ya serius. Lah. Jadi kalau aku meninggal lebih dulu, kesimpulannya kamu akan menikah lagi atau enggak? Aku rasa abang sudah tahu jawabannya. Gak tahu. Kan kamu belum jawab. Oke. Insya Allah aku gak akan menikah lagi jika kamu pergi lebih dulu. Tapi kalau bisa aku akan meminta pada Allah, agar jangan pernah mengambil kamu sebelum dia mengambilku. Loh, kok gitu sih? Sayang, kalau kamu meninggal lebih dulu, entar aku sama siapa? Rengekal, padahal ia yang memulai, tapi malah ia yang malu saat Askia membalikan pertanyaan itu. Kan masih ada Umi Cindy dan Abi Azmi. Jawab Askia dengan entengnya. Tapi bagaimana jika mereka juga sudah tiada? Kal bukan mendoakan yang tidak baik pada orang tuanya. Ini hanya sebuah perumpamaan karena setiap yang hidup pasti akan mati. Masih ada adik kamu, Zal. Sayang, aku jelaskan sama kamu. Ya, di dunia ini, kita memang memiliki orang tua, saudara, dan anak. Tapi orang tua tidak bisa menemani anaknya selamanya. Begitupun dengan saudara. Mereka juga pasti akan membangun keluarga baru. Dan anak-anak pun juga akan seperti itu. Contohnya seperti aku dan kamu. Jadi kalau boleh aku meminta pada Allah, aku mau kamu selalu sehat dan menemaniku sampai hari tua nanti. Aku faham, Bang. Kalau gitu, mulai sekarang mari kita saling menjaga satu sama lain. Karena teman sejati dan paling setia hanyalah pasangan, bukan orang lain. Iya, sayang. Akhirnya mereka pun saling berpelukan, dan mood Askia yang sempat berantakan kembali membaik karena Kal mampu menghiburnya. Ke-512, antara ngidam dan melahirkan.